Hai semua, saya Coach Shuhaimi. Selamat datang ke channel saya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajah ke dunia mistis yang penuh dengan misteri dan cerita rakyat Asia Tenggara. Dari Pontianak yang menghantui malam hingga kuntilanak yang menebarkan jeritan pilu, kita akan mengupas satu persatu kisah mereka, asal-usul dan pengaruhnya dalam budaya kita. Jangan di-notice, subscribe channel ini dan tekan bolos hingga tidak ketinggalan video menarik lainnya. Steve Schreinder, Tenambring Dad. Kita mulakan perjalanan kita dengan salah satu makhluk mitos yang paling terkenal di Asia Tenggara, Pontianak. Bayangkan malam yang gelap, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa menggoyangkan daun-daun pokok beringin tua. Pontianak sering digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang, berpakaian serba putih, tetapi di sebalik kecantikannya tersembunyi niat yang jahat. Dikatakan Pontianak adalah jelmaan wanita yang meninggal dunia ketika hamil atau semasa bersalin dan kini bergentayangan untuk membalas dendam. Setiap negara mempunyai versi ceritanya sendiri, tetapi satu persamaan yang jelas adalah ketakutan yang ditimbulkan oleh entiti ini. Kehadiran Pontianak sering dikaitkan dengan bau busuk seperti bunga kemboja dan bunyi tangisan bayi yang menyayat hati. Ada yang percaya bahawa Pontianak boleh dihalau dengan paku, jarum, atau objek tajam lain yang ditusuk ke kepalanya. Perjalanan kita berlanjut ke entiti menakutkan lainnya yang menghantui mimpi buruk penduduk tempatan, pocong. Bayangkan diri Anda berjalan di malam yang gelap dan tiba-tiba Anda melihat sosok melompat-lompat di kejauhan, terbungkus kain kafan putih dari kepala hingga kaki. Pocong adalah representasi dari jiwa yang terjebak di antara dunia manusia dan akhirat. Menurut kepercayaan masyarakat, jika simpulan kain kafan di kepala mayat tidak dibuka setelah 40 hari, maka roh tersebut akan bangkit menjadi pocong. Penampakan pocong sering dikaitkan dengan kuburan dan tempat-tempat yang dianggap angker. Dikatakan bahawa pocong melompat-lompat kerana terikat oleh kain kafannya, dan suaranya yang menakutkan sering memecah kesunyian malam. Kepercayaan terhadap pocong begitu kuat sehingga ada yang percaya bahawa melihat pocong adalah petanda buruk atau bahkan kematian. Walaupun pocong digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, Dage Free Pyramid Song, Pongrid Vim yang pesan, Tas Grid Wim mati. Beralih dari hantu yang menakutkan, kita bertemu dengan Toyol, makhluk kecil yang dipercaya dapat dikendalikan oleh manusia untuk tujuan jahat. Bayangkan makhluk seperti anak kecil, telanjang bulat, berkulit hijau dan berkepala botak, dengan mata merah menyala dan gigi tajam. Toyol bukanlah hantu, melainkan makhluk halus yang diciptakan melalui ritual ilmu hitam. Biasanya, Toyol digunakan untuk mencuri wang atau barang berharga dari rumah atau kedai orang lain. Pemilik Toyol akan memberikan persembahan seperti darah atau mainan kepada Toyol sebagai imbalan atas jasanya. Banyak cerita rakyat menceritakan tentang orang-orang yang menjadi kaya mendadak setelah memelihara Toyol. Namun memelihara Toyol bukanlah hal yang sepele. Toyol adalah makhluk yang nakal dan sulit dikendalikan. Jika tidak dirawat dengan baik, Toyol bisa berbalik menyerang pemiliknya sendiri atau bahkan meneror orang-orang di sekitarnya. Perjalanan kita membawa kita pada salah satu makhluk paling mengerikan dalam cerita rakyat Asia Tenggara, penanggal. Bayangkan kepala manusia dengan rambut panjang yang terurai, terapung di udara dengan organ-organ tubuhnya yang menjuntai di bawahnya, lapar akan darah. Penanggal adalah manusia di siang hari, tetapi di malam hari ia akan berubah menjadi makhluk mengerikan ini. Dikatakan bahawa penanggal memisahkan kepala dan organ tubuhnya dari tubuhnya, meninggalkan tubuhnya yang tanpa organ di rumah. Penanggal biasanya mengincar wanita hamil dan bayi yang baru lahir sebagai mangsanya. Ia menggunakan lidahnya yang panjang dan tajam untuk menghisap darah korbannya. Bau anyir yang busuk seringkali menjadi petanda kehadiran penanggal. Untuk melindungi diri dari penanggal, orang-orang biasanya menaruh duri atau benda tajam lainnya di sekitar rumah mereka. Perjalanan kita berakhir dengan salah satu hantu paling terkenal di Indonesia dan Malaysia, kuntilanak. Bayangkan malam yang gelap gulita, sunyi senyap kecuali suara jangkrik dan lolongan anjing. Tiba-tiba terdengar jeritan wanita yang memilukan menusuk hingga ke tulang.
Kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang, berpakaian putih, seringkali terlihat di dekat pokok-pokok pisang. Ia adalah jelmaan wanita hamil yang meninggal dunia sebelum melahirkan, dan arwahnya gentayangan mencari keadilan atau membalas dendam. Kehadiran kuntilanak ditandai dengan aroma bunga kemboja yang kuat, meskipun terkadang baunya busuk seperti mayat. Ceritanya yang memilukan konon dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi gila. Ada banyak versi cerita tentang kuntilanak. Itulah dia, 5 makhluk mistis dari Asia Tenggara yang telah kita bahas. Masing-masing memiliki cerita dan legenda yang unik, mencerminkan kepercayaan dan budaya masyarakat di rantau ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menyukainya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang makhluk mistis apalagi yang ingin Anda ketahui. Subscribe channel ini dan tekan tombol loseng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Mbin Face Tit.